Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, dingin mewah menyelubungi rumah Agam 2 tingkat yang didominasi oleh warna kelabu modern dan hitam. Bagi orang luar, kediaman itu melambangkan kejayaan dan kebahagiaan. Dinding kaca berkilauan, perabot berjenama, dan seni abstrak mahal di setiap sudut. Namun, bagi Anya, rumah itu hanyalah sangkar berlapis emas. Kehangatan yang pernah dijanjikan Arga, suaminya, telah lama menguap, meninggalkan hanya kesejukan emosi yang beku. Anya menghabiskan sebahagian besar masanya menguruskan rumah besar itu dan, yang paling penting, menjaga ibunya, Ibu Ratih, yang kini terlantar karena masalah kesehatan yang kronik. Setiap hari Anya memastikan ibunya selesa, obat diberikan tepat pada masanya, dan segala keperluan dipenuhi. Pengabdian ini mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Arga. Arga, sebagai ketua pegawai eksekutif yang berjaya dan sibuk, jarang berada di rumah. Apabila dia ada pun, kehadirannya sejuk dan tegang. Dia berinteraksi dengan Anya seolah-olah dia adalah pembantu rumah yang dibayar, memberikan arahan ringkas tentang urusan rumah tangga, dan tidak pernah bertanya tentang Ibu Ratih, kecuali dengan nada mengeluh tentang beban di rumah mereka. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam apabila bunyi enjin mewah Arga memecah kesunyian halaman. Arga melangkah masuk, menjatuhkan kunci kereta di atas meja marmar tanpa memandang Anya. Wajahnya yang tampan, yang pernah membuat Anya jatuh cinta, kini dihiasi dengan ekspresi letih bercampur dengan aura kepuasan diri yang menjengkelkan. "Duduklah, Anya," katanya. Suaranya kedengaran lebih seperti perintah daripada ajakan. Anya yang sedang menyediakan teh herba untuk ibunya, meletakkan cawan itu perlahan-lahan dan mendekati suaminya. Dia dapat menghidu bau minyak wangi asing, bukan bau maskulin Arga yang biasa, tetapi sesuatu yang manis dan floral. "Ada apa, Arga? Ada masalah di kantor?" tanya Anya lembut. Arga mengambil nafas panjang, menyandarkan badannya ke sofa kulit Itali. "Aku akan ke Jepang. 2 minggu penuh. Urusan bisnis yang sangat penting." Anya mengangguk. Perjalanan perniagaan adalah rutin. "Baik. Aku akan siapkan kopermu. Apakah ada dokumen yang perlu kurus?" "Tidak perlu," potong Arga cepat, dengan senyuman kecil yang tidak sampai ke mata. "Dan kali ini, aku tidak pergi sendiri. Seluruh keluarga ikut." Anya mengerutkan dahi. Suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi tebal. "Seluruh keluarga? Maksudmu, ayah dan ibu mertua? Dan adik-adikmu?" "Tepat. Ibu dan ayah perlu menandatangani beberapa persetujuan penting. Dan kedua adikku? Mereka perlu melihat bagaimana bisnis internasional berjalan. Anggap saja ini field trip berkelas." Arga menjelaskan, nadanya riang. "Jengkel. Terlalu janggal. Urusan perniagaan sebesar ini biasanya melibatkan peguam, juru audit, dan hanya Arga sendiri. Bukan rombongan keluarga besar seperti ini. Ini kedengaran seperti lawatan mewah, atau lebih teruk, perayaan. Dan kenapa perlu ke Jepun? Tapi, kenapa semua harus ikut? Dan kenapa secepat ini?" desak Anya. Rasa curiga mulai menyengat. "Jangan banyak tanya, Anya. Ini keputusanku." "Dan dengar." Arga bersuara dingin, mencondongkan badan ke hadapan. "Aku tahu kau sentiasa bimbang tentang ibumu. Tapi jangan hubungi aku kecuali betul-betul darurat. Aku perlu fokus 100% di sana." Dia sengaja menggunakan perkataan, bimbang, untuk memperkecilkan tanggung jawab Anya menjaga Ibu Ratih, seolah-olah tugas itu remeh dan remeh. Keesokan harinya, rumah itu menjadi riuh rendah. Seluruh keluarga Arga, termasuk ibu mertua Anya, Puan Sridita, yang terkenal dengan sikap dinginnya, berkumpul untuk sarapan pagi yang singkat sebelum bertolak ke lapangan terbang. Puan Sridita memberi Anya pandangan menghina. "Pastikan rumah ini bersih seperti baru ketika kami pulang, Anya. Dan jangan ganggu Arga. Dia sedang sibuk menguruskan masa depan kita," kata Puan Sridita sambil membetulkan rantai mutiara di lehernya. Seolah-olah masa depan Arga adalah satu-satunya masa depan yang penting. Anya berdiri di ambang pintu, memerhatikan mereka bersiap.
Beg pakaian berjenama disusun tinggi di bagasi kereta. Wajah mereka bercahaya dengan kegembiraan yang mencurigakan. Ini bukan raut wajah orang yang akan berurusan dengan perjanjian kontrak yang rumit. Ini adalah wajah orang yang akan meraihkan kejayaan besar. Arga menghampiri Anya untuk mengucapkan selamat tinggal. Bukan dengan ciuman di dahi, tetapi sekadar tepukan ringan di bahu. Jaga rumah. Dan jangan lupa, bawa ibumu ke dokter jika dia perlukan. Tapi ingat, jangan sampai menyusahkanku. Itu sahaja. Itu adalah ucapan perpisahan selama 2 minggu. Ketika konvoi kereta mewah itu hilang dari pandangan, meninggalkan Anya seorang diri di hadapan pintu rumah Agam yang besar, dia merasa dadanya sesak. Kesunyian yang tiba-tiba melanda rumah itu lebih berat daripada riuh rendah tadi. Dia kembali ke bilik ibunya, mengurut lembut tangan wanita tua itu, dan coba menghilangkan pikiran buruknya. Namun, keraguan itu terus menghantuinya. Petang itu, sambil membersihkan meja kopi di pejabat mini Arga yang biasanya berkunci, Anya terjumpa sesuatu yang tercicir di bawah karpet tebal. Ia adalah penutup dokumen penerbangan berwarna merah tua dari syarikat penerbangan antarabangsa. Di dalamnya terselit beberapa keratan kertas kecil. Jantung Anya berdegup kencang. Dia menarik keluar keratan itu. Ia adalah keratan tempat duduk pesawat. Dia melihatnya. 5 tiket kelas pertama. 1 untuk Arga, 2 untuk mertuanya, dan 2 untuk adik iparnya. Kemudian, matanya tertumpu pada keratan kertas ke-6. Ini bukan tiket, tetapi kad masuk lounge syarikat penerbangan yang sama. Nama yang tertera bukan nama keluarga Arga. Di sana tertulis nama, Karin Adelia. Karin. Mata Anya terbakar. Karin Adelia. Nama ini pernah muncul secara samar-samar dalam perbualan kaki tangan kantor yang didengarnya secara tidak sengaja. Arga membawa Karin, gundiknya, ke Jepun, dan bukan sebagai teman bisnis. Dan bukan itu sahaja. Dia membawa gundiknya dalam kelas pertama, sama seperti seluruh keluarganya. Anya menyadari kebenarannya yang menusuk. Keluarga Arga tahu. Mereka bukan sahaja merestui. Mereka mengalu-alukan Karin. Mereka semua pergi dalam rombongan, meninggalkannya sendirian di rumah ini, disibukkan dengan penjagaan ibunya, sebagai alasan untuk memastikan dia tidak dapat menghidur rancangan mereka. Anya meremas keratan tiket itu. Air mata tidak menitis. Sebaliknya, rasa sejuk yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya, menggantikan kesedihan dengan kemarahan yang membara dan penuh perhitungan. Ini bukan pengkhianatan kecil. Ini adalah pengusiran yang disengajakan, direka oleh semua orang yang sepatutnya menjadi keluarganya. Malam itu, di tengah-tengah rumah Agam yang kosong dan palsu itu, Anya tidak lagi menangisi nasibnya. Dia mula merancang. Dia perlu bersedia untuk pertempuran. Perang akan bermula apabila mereka pulang, dan kali ini, Anya akan memastikan dialah yang memegang pedang. 4 hari berlalu sejak kepergian Arga dan rombongannya. Rumah Agam itu kini diselimuti keheningan yang menyesakan, tetapi bagi Anya, kesunyian itu justru menjadi ruang inkubasi untuk amarahnya. Jika pada hari pertama hatinya masih meronta dengan pertanyaan, mengapa? Pada hari keempat hatinya telah mengeras, berganti menjadi baja yang dingin dan fokus. Tugas utamanya adalah memastikan ibunya, Ibu Ratih, tetap nyaman dan tidak mencurigai perubahan batin yang dahsyat pada dirinya. Setelah Ibu Ratih tertidur dengan tenang, barulah Anya memulai perburuannya. Bukti di dompet tiket Karin Adelia hanyalah puncak gunung es. Anya perlu kebenaran yang tak terbantahkan, bukti yang bisa dijadikannya peluru di meja hijau, atau lebih baik, granat untuk meledakkan kesombongan Arga. Arga memiliki ruang kerja yang mewah dan serba canggih di rumah, tetapi ia selalu mengunci komputernya. Dalam arogansinya, Arga meyakini Anya terlalu naif dan sibuk dengan urusan rumah tangga untuk tahu cara membongkar privasinya. Namun, Arga lupa satu hal. Anya sudah hidup bersamanya selama bertahun-tahun dan tahu pasti kebiasaannya. Dia ingat Arga pernah menggerutu tentang kata sandi baru yang harus mudah diingat karena otaknya sudah terlalu penuh dengan angka saham. Anya berjalan menuju ruangan Arga yang gelap. Dia menyalakan lampu meja yang redup, menarik kursi kulit mahal,
dan menatap layar laptop gaming Arga. Laptop itu bukan untuk pekerjaan kantor yang serius, melainkan untuk melarikan diri dari kenyataan. Ia mencoba beberapa kombinasi. Tanggal lahirnya, gagal. Tanggal pernikahan mereka, gagal. Hingga akhirnya, ia mengetikkan nama gundik itu, Karin 2024. Akses diterima. Helaan napas tajam keluar dari bibir Anya. Betapa meremehkannya Arga. Betapa bodohnya dia. Ia menggunakan nama wanita lain sebagai kata sandi untuk alat pribadinya di rumah yang ia tinggali bersama istrinya. Ini bukan hanya pengkhianatan. Ini adalah penghinaan yang telanjang. Jari-jari Anya yang lentik dan cekatan mulai bergerak di atas keyboard. Ia tidak panik, tidak menangis. Ia bekerja dengan ketenangan seorang analis forensik. Pertama-tama, ia membuka folder penyimpanan cloud. Dan di sanalah, di folder yang seharusnya berisi dokumen keuangan penting, Anya menemukan harta karun berupa kebiadaban yang tak termaafkan. Sebuah album foto bertajuk Kyoto Spring. Ratusan foto dan video beresolusi tinggi membanjiri layar. Itu adalah potret kebahagiaan palsu yang direkayasa. Di sana, Arga berdiri di bawah guguran bunga sakura. Tangannya melingkari pinggang Karin yang mengenakan furisode berwarna cerah. Senyum Arga bukan lagi senyum dingin yang biasa dilihat Anya. Itu adalah senyum tulus, penuh gairah yang tidak pernah ia tunjukkan kepada Anya selama bertahun-tahun. Kemudian, foto-foto itu berlanjut ke pemandangan yang lebih mengerikan. Seluruh keluarga Arga. Ayah mertua, ibu mertua Dita, dan kedua adik iparnya. Mereka semua tersenyum, berpose bersama Karin. Di satu foto, Ibu Dita tampak menyematkan perhiasan mahal di leher Karin, seolah-olah menyambut menantu baru. Pengkhianatan ini bersifat kolektif. Mereka semua terlibat, merencanakan dan merayakan pengusiran Anya. Anya memutar video pendek. Itu adalah rekaman dari pesta di sebuah ryokan mewah. Terdengar sorakan dan tawa, lalu suara Arga, sedikit mabuk, terdengar jelas. Ini adalah awal babak baru. Terima kasih kepada keluarga dan Karinku yang kini sudah resmi. Semua yang ada di Indonesia hanyalah masa lalu yang harus kubuang. Anya tidak menghentikan video itu. Dia membiarkan kata-kata kejam itu meresap ke dalam dirinya, mengubah kepedihan menjadi tekad yang membara. Dia tahu sekarang, tidak ada jalan kembali, dan tidak ada belas kasihan yang akan ia berikan. Selanjutnya, Anya menggali ke dalam inbox email Arga. Ia menemukan detail-detail yang lebih spesifik. Ada konfirmasi pemesanan untuk upacara adat kecil dan resepsi mewah di Osaka. Ada juga salinan transfer kawat senilai 2 miliar rupiah untuk pembelian apartemen atas nama Karin, yang ditandatangani hanya 2 minggu sebelum keberangkatan mereka ke Jepang. Arga telah membangun istana baru untuk gundiknya dengan uang yang seharusnya menjadi bagian dari masa depan mereka. Namun, yang paling menyakitkan adalah chat pribadi Arga dengan Karin. Di sana Arga dengan jelas meremehkan Anya, merendahkan perannya sebagai istri. Arga, 2 hari lalu tenang saja, sayang. Dia hanya boneka bisu yang sibuk merawat ibunya yang tua. Aman. Aku sudah meninggalkan dia dan beban itu di belakang. Setelah kita kembali, dia akan pergi dengan tangan kosong. Kita akan menikah tanpa gangguan. Saat membaca kalimat itu, dengan tangan kosong, sudut bibir Anya terangkat, membentuk senyum yang dingin dan menakutkan. Arga salah besar. Dia tidak tahu siapa yang dia nikahi dan siapa yang dia tinggalkan. Anya menutup laptop itu, mengambil napas dalam-dalam. Kelemahan Arga telah memberinya seluruh amunisi yang dia butuhkan. Kini saatnya beralih dari istri yang dicampakkan menjadi pewaris dan penguasa yang tersembunyi. Dia bergerak menuju lemari pakaian lama di kamarnya, yang selama ini hanya digunakan untuk menyimpan selimut dan bantal. Di balik tumpukan linen lama, terdapat pintu kecil yang disamarkan dengan baik, membuka ke sebuah brankas baja yang dipasang di dinding. Brankas itu bukan milik Arga, tetapi peninggalan kakek Anya, seorang konglomerat properti yang mewariskan segalanya kepada Anya, dengan syarat ia harus hidup sederhana selama beberapa tahun di awal pernikahannya, untuk menguji kesetiaan pasangannya. Arga tidak pernah lulus ujian itu. Anya memasukkan kombinasi angka. Brankas terbuka, memperlihatkan beberapa dokumen.
Yang paling tebal adalah berkas legal bertajuk Akta Kepemilikan dan Pengendalian Aset Gamma Group. Dokumen itu mencantumkan nama Anya sebagai pemegang saham mayoritas dari perusahaan induk yang secara tidak langsung mendanai dan memberikan jaminan pinjaman kepada perusahaan Arga. Rumah yang Arga klaim sebagai miliknya pun, secara teknis, berada di bawah salah satu anak perusahaan Gamma Group. Anya mengeluarkan ponselnya. Ia membuka daftar kontak yang sudah lama tidak dihubungi. Ia menekan nomor dengan nama kontak, Tuan Handoko, Peguam Korporat. Tuan Handoko, suara Anya kini serak namun tegas, tanpa nada keraguan sedikit pun. Ini Anya. Saya perlu Anda mengaktifkan klausul Phoenix sekarang. Blokir semua rekening perusahaan yang terhubung ke Gamma, segera. Dan siapkan gugatan cerai untuk Arga. Tuntutan kita, pengusiran, perselingkuhan, dan penggelapan dana. Saya ingin Arga kembali ke negaranya. Hanya untuk menemukan dia tidak memiliki apa-apa lagi. Ini bukan lagi ratapan seorang istri. Ini adalah deklarasi perang seorang ratu yang baru sadar akan kekuatannya. Jepang berada 7 jam di depan Indonesia. Itu berarti, ketika malam yang dingin dan sunyi melingkari rumah Agam di Jakarta, fajar pernikahan Arga dan Karin baru saja menyingsing di Kyoto, atau mungkin resepsi malam mereka baru akan dimulai. Anya tahu betul itu. Dan ia menggunakan perbedaan waktu tersebut untuk keuntungannya. Sudah 3 hari sejak Anya menelepon Tuan Handoko, pengacara korporatnya, dan mengaktifkan klausul Phoenix. Tuan Handoko bekerja dengan efisien dan diam-diam. Seluruh proses pembekuan aset perusahaan yang terhubung secara jaminan dengan Gamma Group sudah selesai. Akses kredit dan pinjaman jangka pendek Arga telah dipotong. Dan rekening perusahaan yang tidak terkelola dengan baik telah diendus dan dibekukan. Pada saat Arga menikmati pesta pernikahannya, kerajaan bisnisnya sedang runtuh tanpa dia sadari. Anya duduk di sisi ranjang ibunya, Ibu Ratih. Ibunya tertidur pula setelah meminum obatnya. Wajahnya yang keriput terlihat damai. Sentuhan tanggung jawab ini adalah satu-satunya jangkar emosional Anya. Ibu Ratih adalah alasan dia harus kuat. Alasan dia tidak boleh membiarkan pengkhianatan Arga melumpuhkannya. Pukul 11 malam. Tepat seperti yang Anya duga, telepon genggamnya berdering. Itu adalah panggilan video dari nomor Arga, dengan simbol bendera Jepang di sampingnya. Anya menarik napas dalam-dalam, mengatur ekspresinya menjadi wajah lelah dan polos yang sama yang selama ini dilihat Arga. Ia menerima panggilan itu. Wajah Arga muncul di layar. Diapit oleh Karin di satu sisi dan Ibu Dita di sisi lain. Mereka semua tampak mabuk, bukan hanya oleh minuman keras, tetapi juga oleh kebahagiaan yang busuk dan kemenangan. Di belakang mereka, tampak pemandangan gemerlap dari sebuah pesta yang meriah. Mungkin resepsi kecil pasca akad nikah. Halo, Anya. Sapa Arga. Suaranya dipenuhi nada riang yang menjijikkan. Bagaimana kabarmu? Dan Ibu? Anya memaksakan senyum tipis. Kami baik-baik saja. Arga, syukurlah. Baguslah kalau begitu, sambar Ibu Dita. Wajahnya berseri-seri. Ia melambaikan tangan dengan kasar. Kami di sini sangat sibuk dan bahagia, seperti yang kau lihat. Karin kemudian mendekat ke kamera. Matanya berkilat penuh kemenangan. Dia mengenakan gaun sutra mahal yang pasti dibayar dengan uang Arga. Atau, lebih tepatnya, uang Anya. Hai, Anya. Aku harap kau mengerti situasinya sekarang, ya? Anya mengabaikan Karin. Matanya tertuju pada Arga, yang kini tampak menikmati saat-saat puncaknya. Arga tertawa kecil, memutar-mutar gelas berisi champagne. Baiklah, Anya. Cukuplah basa-basinya. Aku menelepon karena ada hal penting yang harus kau tahu, kata Arga. Nadanya tiba-tiba berubah menjadi dingin dan berkuasa. Seperti yang kau lihat, aku sudah resmi menikahi Karin. Dia bukan lagi gundik. Dia adalah Nyonya Arga yang baru. Anya menunduk sejenak, membiarkan Arga merasa dia telah menang telak. Keheningan singkat itu membuat Arga semakin bersemangat. Aku tahu kau terkejut, tapi ini memang sudah seharusnya. Kau terlalu kaku, Anya. Kau hanya membuang waktuku dengan kesibukan rumah dan ibumu yang sakit.
Kau hanya beban, beban, dan beban. Arga berbisik, tetapi setiap kata menusuk seperti belati. Dia berhenti, lalu memberikan ultimatum terakhir yang ia yakini akan menghancurkan jiwa Anya sepenuhnya. Dengar baik-baik, sebelum kami pulang lusa, cepat bawa ibumu yang tua itu. Angkat kaki dari rumahku. Aku tidak ingin melihat kalian berdua di sana saat aku kembali. Jangan sampai aku pulang dan harus mengusirmu secara paksa. Kata-kata itu, angkat kaki dari rumahku, akhirnya melepaskan segel amarah yang selama ini ditahan Anya. Tetapi alih-alih histeris, respon Anya justru kebalikan dari yang diharapkan Arga. Tenang, dingin, dan mematikan. Anya mengangkat kepalanya. Ekspresinya kini bukan lagi istri yang lelah, tetapi seorang eksekutif yang menghadapi bawahan yang tidak kompeten. Rumahmu? Tanya Anya. Nadanya begitu datar hingga Arga harus mendekatkan telepon ke telinganya. Arga tertawa mengejek. Tentu saja rumahku. Apa kau mulai gila, Anya? Kau yakin ini rumahmu, Arga? Coba kau periksa surat-surat itu baik-baik, kata Anya, sambil menunjuk layar seolah-olah Arga bisa melihat dokumen di tangannya. Mungkin kau harus periksa email kantor juga. Aku rasa Tuan Handoko baru saja mengirimkan beberapa notifikasi yang penting. Arga mendengus. Handoko? Peguam murahan itu? Kenapa aku harus repot-repot? Tidak. Handoko adalah pengacara korporat Gamma Group, Arga. Potong Anya dengan suara yang lebih keras dan lebih jelas. Matanya menatap Arga lurus, memancarkan kedinginan yang menusuk. Dan Gamma Group adalah perusahaan induk yang menanam modal terbesar di perusahaanmu. Bukan modal biasa, Arga. Mereka adalah jaminan atas semua pinjaman bankmu. Dan aku pemegang saham mayoritas Gamma Group. Artinya, aku mengendalikannya. Wajah Arga yang awalnya puas langsung memudar. Tubuhnya kaku. Mata membelalak tak percaya. Dia melihat ke belakangnya, mencari wajah Ibu Dita. Tetapi Ibu Dita hanya bisa menggeleng panik, karena dia juga tidak tahu apa-apa tentang Gamma Group dan kaitannya dengan Anya. Apa maksudmu, Anya? Kau bohong. Itu mustahil. Arga tergagap. Gelas champagne di tangannya hampir terlepas. Mustahil? Kau pikir aku hanya istri bodoh yang kau tinggalkan untuk merawat ibunya yang sakit? Selama ini, kau hidup di atas kekayaan yang kau coba buang. Arga, balas Anya, suaranya mulai naik, tetapi masih terkontrol, penuh kekuasaan yang baru disadari. Kau menggunakan uangku, modal warisanku, untuk membangun perusahaan, membeli rumah ini, dan sekarang untuk menikahi gundikmu. Aku sudah mengaktifkan klausul pengambil alihan. Semua rekening perusahaanmu, semua akses kreditmu, sudah diblokir, Arga. Kau baru saja menghabiskan sisa uang tunai yang kau miliki untuk pesta itu. Kata Anya, senyum tipisnya kini benar-benar muncul, senyum yang membalas setiap penghinaan Arga. Sekarang, kau berada di Jepang, menikahi wanita lain, dan kau tidak punya uang sepeser pun untuk membayar tagihan hotelmu. Kau tidak punya kantor untuk kembali. Dan, ya, kau tidak punya rumah. Arga menjadi histeris. Dia berteriak. Suaranya pecah karena panik, sementara Karin di sampingnya memandang Arga dengan wajah jijik dan ketakutan. Kau gila. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan tuntut kau. Aku akan. Kau akan apa, Arga? Melapor ke polisi bahwa kau menggunakan modal istrimu untuk menikahi gundikmu? Silakan. Potong Anya tajam. Aku tidak akan angkat kaki. Aku akan tetap di sini. Di rumahku, kau yang harus mencari tempat tinggal baru. Sekarang, aku harus mematikan panggilan ini. Ibuku perlu istirahat, dan aku harus menikmati waktu tenang di rumah yang baru saja kurebut kembali. Anya menekan tombol merah, memutuskan sambungan telepon. Arga ditinggalkan di Jepang, menatap layar gelap, dikelilingi oleh serpihan kehancuran yang baru saja ia sadari. Di seberang ribuan kilometer, Anya menarik napas lega. Pembalasan baru saja dimulai. Ketenangan yang dirasakan Anya setelah memutuskan panggilan telepon dengan Arga terasa murni dan memabukkan.
Itu bukan euforia kemenangan, melainkan kedamaian seorang jenderal yang telah meluncurkan serangan pertamanya dengan tepat. Arga di Jepang, dalam keadaan panik dan tanpa dana, hanyalah bidak pertama. Perang sesungguhnya dimulai sekarang, di atas meja mahoni di kantor Tuan Handoko, pengacara korporat Gamma Group. Keesokan harinya, Anya meninggalkan ibunya di bawah pengawasan perawat terbaik yang disewa dari yayasan profesional. Ini adalah langkah pertama dalam membangun kembali hidupnya, memastikan keselamatan dan kenyamanan Ibu Ratih, melepaskan gelar perawat paruh waktu yang dilekatkan Arga dengan nada menghina. Kantor Tuan Handoko terletak di lantai teratas gedung pencakar langit, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara pena yang menari di atas kertas. Tuan Handoko, seorang pria parubaya yang rapi dan tegas, menatap Anya dengan campuran rasa hormat dan kekaguman. Dia telah mengenal Anya sejak dia masih remaja, tahu persis besarnya warisan yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Nyonya Anya, klausul Phoenix sudah diaktifkan. Semua aset dan rekening yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pinjaman utama Gamma Group sudah dibekukan, jelas Tuan Handoko, menyusun dokumen-dokumen tebal di hadapannya. Perusahaan Arga tidak bisa melakukan transfer kawat, membayar pemasok, atau bahkan mengambil kredit jangka pendek untuk membayar gaji. Dia akan lumpuh total di sana, Nyonya. Anya mengangguk. Bagus. Sekarang kita beralih ke gugatan cerai. Saya ingin tuntutan diajukan secepat mungkin, sebelum mereka mendarat di Jakarta. Saya ingin surat panggilan itu menyambut mereka di bandara. Tuan Handoko tersenyum tipis, memahami keinginan Anya untuk pembalasan yang dramatis. Sangat bisa dilakukan. Berkas sudah kami siapkan. Tuntutan kita kuat. Perselingkuhan yang didukung bukti digital dan pengusiran istri serta ibu kandungnya. Itu sudah cukup untuk memenangkan kasus dan memberikan kita tuntutan pembagian harta Gonogini dengan persentase maksimal 70 untuk Nyonya. Namun, Anya menggeleng. Saya tidak mau 70%, Tuan Handoko. Saya mau semua yang berhak saya dapatkan, ditambah dengan sanksi maksimal yang dapat menjeratnya. Saya tidak mau uangnya. Saya hanya ingin dia tahu bahwa dia benar-benar pergi dengan tangan kosong, seperti yang dia rencanakan untuk saya. Saat mereka meninjau kembali berkas-berkas keuangan lama Arga untuk memperkuat klaim, Tuan Handoko menemukan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar perselingkuhan dan kebohongan. Nyonya Anya, lihat ini, kata Tuan Handoko, menunjuk pada berkas persetujuan pinjaman kecil yang diambil Arga 3 tahun lalu, tak lama setelah Arga mendirikan perusahaannya. Jumlahnya relatif kecil dibandingkan aset yang dibekukan, sekitar 500 juta rupiah. Ini adalah pinjaman bank awal Arga, dijamin oleh aset properti warisan Nyonya, jelas Tuan Handoko. Tapi, ada yang aneh. Untuk menjamin pinjaman ini, dia seharusnya membutuhkan tanda tangan Nyonya sebagai penjamin. Tanda tangan ini. Anya mendekat. Matanya menyipit saat melihat tanda tangan yang tertera di dokumen legal tersebut. Tanda tangan itu mirip dengan miliknya, tetapi ada perbedaan minor yang hanya bisa diketahui oleh Anya sendiri. Ini bukan tanda tangan saya, Tuan Handoko, kata Anya datar, meskipun jantungnya mulai berdetak lebih cepat karena penemuan kejahatan baru ini. Ini dipalsukan. Arga memalsukan tanda tangan saya untuk mengklaim aset warisan kakek saya sebagai jaminan pinjamannya. Tuan Handoko menarik napas tajam. Ini mengubah segalanya. Nyonya, ini bukan lagi sekadar perselingkuhan dan pengusiran. Ini adalah penggelapan dana dan pemalsuan dokumen legal. Ini adalah kasus pidana. Jika Nyonya ingin dia dihukum, ini adalah peluru emas kita. Penemuan ini menjadi titik balik. Arga tidak hanya meremehkan Anya. Dia telah melanggar hukum, menyentuh inti dari kekayaan yang selama ini Anya jaga sebagai rahasia. Rasa marah Anya kini tidak hanya didorong oleh emosi dikhianati, tetapi oleh keadilan. Anya menyandarkan punggungnya di kursi, memejamkan mata sejenak. Sempurna, bisiknya. Masukkan ini ke dalam gugatan. Tekankan bahwa selama bertahun-tahun, Arga tidak hanya mengkhianati saya, tetapi juga mencuri dari saya.
Kita akan mengajukan tuntutan cerai sekaligus laporan polisi. Saya tidak ingin dia hanya kehilangan uangnya. Saya ingin dia kehilangan segalanya. Reputasi, kebebasan, dan martabatnya. Setelah sesi strategi berakhir, Anya kembali ke rumah Agam itu. Rumah itu terasa berbeda. Bukan lagi sangkar, tapi markas besar. Dia berjalan melewati ruang kerja Arga, tempat dia menemukan bukti digital beracun itu. Di sana, di meja Arga, dia meletakkan satu amplop coklat tebal yang ditujukan kepada Arga, CEO non-aktif. Di dalamnya ada salinan lengkap gugatan cerai, dokumen pembekuan aset, dan yang paling mematikan, salinan laporan polisi tentang pemalsuan tanda tangan. Anya kini tidak lagi hanya membela diri. Dia adalah pembalas dingin sang pewaris, siap menunggu kepulangan mereka. Dia telah membersihkan rumah dari bau pengkhianatan Arga, dan kini, dia siap membersihkan hidupnya dari keberadaan pria itu. Malam itu, Anya makan malam bersama ibunya di ruang makan yang dulu selalu terasa tegang. Tawa kecil Ibu Ratih, yang sudah lama tidak didengarnya, adalah makanan terbaik untuk jiwanya yang telah berjuang. Pagi di Osaka, Arga terbangun dengan sakit kepala yang luar biasa. Malam sebelumnya adalah puncak kesombongan dan kemenangannya. Dia resmi menikahi Karin di bawah tatapan restu keluarganya. Namun, kegembiraan itu langsung direnggut oleh ingatan samar-samar tentang panggilan telepon terakhir dari Anya. Kata-kata dingin tentang Gamma Group dan aset yang diblokir. Dia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah gertakan histeris dari istri yang terluka. Arga meraih ponselnya. Ada 3 email dari Tuan Handoko, pengacara korporat yang seharusnya menangani kasus-kasus besar, bukan drama rumah tangga. Arga membukanya dengan rasa geli, tetapi ekspresinya langsung berubah menjadi pucat saat ia membaca baris subjek, pemberitahuan pembekuan aset atau permulaan gugatan cerai. Dia dengan cepat mengklik lampiran PDF. Dokumen pertama adalah surat resmi dari Bank Pusat tentang pembekuan aset perusahaan. Alasannya, kegagalan memenuhi persyaratan penjaminan pinjaman yang diatur oleh investor mayoritas, Gamma Group. Dokumen kedua adalah gugatan cerai Anya, dengan tuntutan pembagian 70-30 dan tuduhan perselingkuhan yang dibubuhi bukti digital yang tak terhitung jumlahnya. Dokumen ketiga, yang paling mematikan, adalah salinan laporan polisi yang diajukan Anya terkait pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana. Seluruh dunia Arga runtuh dalam sekejap. Dia melompat dari tempat tidur, mengabaikan Karin yang masih tertidur pulas di sampingnya. Dia berlari ke komputer kamar hotel dan mencoba mengakses rekening bank utama perusahaannya secara online. Akses denied. Dia mencoba rekening pribadinya untuk membayar tagihan hotel mewah yang akan jatuh tempo sore itu. Transaction failed. Account frozen. Ini bukan gertakan. Anya tidak bermain-main. Arga mulai histeris. Dia menelepon manajer banknya, tetapi sambungan teleponnya hanya berujung pada jawaban robotis yang mengarahkan dia kembali ke Tuan Handoko, sang pengacara Anya. Dia mencoba menghubungi direktur keuangan perusahaannya di Jakarta, tetapi orang itu hanya bisa mengatakan dengan suara bergetar. Semua sudah lumpuh, Pak. Dana untuk gaji bulan ini pun tidak ada. Semua orang mengira kita bangkrut. Kekacauan Arga membangunkan Karin. Ada apa, sayang? Kenapa kau teriak-teriak? Tanyanya, manja. Kita bangkrut. Karin, aku bangkrut. Teriak Arga, mencengkeram kepalanya. Wanita gila itu. Dia mengambil semuanya. Perusahaan, rekening, semuanya. Bahkan uang untuk pulang pun mungkin tidak cukup. Mendengar kata bangkrut, wajah Karin yang awalnya manja langsung dipenuhi kengerian. Kecantikannya yang selama ini menjadi senjata, kini terdistorsi oleh ketakutan yang jelek. Apa maksudmu bangkrut? Kau CEO. Jangan bohong. Karin berteriak, suaranya melengking. Kau bilang kau akan membelikanku rumah musim dingin di Hokkaido. Kau menjanjikan kehidupan ini padaku. Kepanikan menyebar cepat ke seluruh suite keluarga Arga. Ibu Dita dan ayah Arga, yang sedang menikmati sarapan mewah, bergegas masuk ke kamar Arga. Ada apa ini, Arga? Jangan membuat keributan di Hotel Bintang 5, tegur Ibu Dita,
Tetapi nadanya langsung merosot ketika dia melihat wajah Arga yang sudah seperti mayat hidup. Anya, Bu. Anya yang melakukan ini. Arga menjerit, menunjuk teleponnya. Dia adalah Gamma Group. Dia yang mendanai kita selama ini. Dan dia baru saja menarik semua jaminannya. Kita tidak punya uang. Kita tidak bisa pulang. Aku tidak bisa bayar hotel. Ruangan itu dipenuhi jeritan dan tuduhan. Keluarga Arga, yang selama ini hidup dalam kemewahan berkat kekayaan yang disumbangkan Anya, tanpa sepengetahuan mereka, segera melampiaskan kemarahan mereka kepada Arga, bukan Anya. Kau gila, Arga. Kau menikahi gundikmu dengan uang wanita itu? Teriak ayah Arga. Kami datang ke sini untuk merayakan pernikahanmu, dan kau menjebak kami dalam kebangkrutan. Ibu Dita menatap Karin dengan tatapan yang dulu ia berikan kepada Anya. Tetapi kali ini penuh kebencian yang mendalam. Lihat apa yang kau bawa pulang. Wanita murahan ini menghancurkan anakku. Aku tidak tahu apa-apa soal Gamma Group. Aku hanya tahu dia kaya. Karin membela diri. Air matanya mulai mengalir. Tetapi tidak ada simpati yang terlihat. Kau menipuku. Arga. Kau pembohong. Arga yang kacau segera meraih ponselnya dan melakukan panggilan video ke Anya. Kali ini tanpa Karin atau keluarganya. Ia perlu mendengar suaranya. Memohon belas kasihan. Anya menerima panggilan itu di rumah agamanya. Duduk santai di ruang tamu, menikmati teh. Anya, kau dengar aku. Kau sudah gila. Kau harus membatalkan ini semua. Sekarang, aku akan kembali dan menceraikan Karin. Aku janji. Tolong. Suara Arga terdengar terdistorsi, parau, dan benar-benar histeris. Ia bukan lagi CEO berkuasa, melainkan pengemis yang putus asa. Anya hanya tersenyum dingin. Selamat pagi, Arga. Aku rasa kau sudah menerima kiriman dokumen dariku. Aku mohon, jangan hancurkan aku. Kita bisa bicarakan ini. Rumah itu milikku. Perusahaan itu milikku. Arga berteriak. Rumahmu? Kau yakin? Balas Anya. Suaranya seperti desiran angin dingin. Aku baru saja mendapat laporan. Kau memalsukan tanda tangan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Pemalsuan dokumen. Arga. Itu tindak pidana. Aku tidak mengusirmu. Arga. Kau yang mengusirku. Dan sekarang, sistem keadilan akan mengusirmu kembali. Anya mengangkat dokumen di tangannya. Izin tinggal ibunya yang baru diperpanjang, atas nama dirinya. Aku tidak akan angkat kaki. Aku tinggal di sini. Kau dan istrimu yang baru harus mencari jalan pulang. Nikmati musim gugur. Arga. Karena begitu kau mendarat, hidupmu akan menjadi musim dingin yang panjang. Anya memutus panggilan. Meninggalkan Arga yang hanya bisa memukuli dinding hotel dengan frustrasi. Di seberang ribuan kilometer, dendamnya terasa manis. Telepon-telepon dari Jepang tidak berhenti berdering selama 2 hari berikutnya. Arga dan keluarganya, yang kini terjebak dalam pusaran kepanikan finansial, bergantian menelepon. Mereka tidak lagi histeris. Jeritan telah digantikan oleh ancaman yang dingin dan mencoba memanipulasi emosi Anya. Arga menelepon dengan nada seorang suami yang marah karena istrinya merusak bisnis keluarga. Kau tahu, Anya, kau merusak reputasiku. Kau tidak hanya menghancurkan diriku, kau menghancurkan perusahaan yang menghidupi ratusan orang. Kau pikir masyarakat akan memandangmu sebagai pahlawan? Mereka akan melihatmu sebagai istri pendendam yang menggunakan ibunya sebagai alasan untuk melumpuhkan suaminya sendiri. Anya, yang sedang menyesap teh chamomile di teras, menjawab dengan tenang. Perusahaanmu? Reputasimu? Kau yang mempertaruhkannya. Arga, ketika kau menikahi wanita lain dengan uangku, dan mencoba mengusirku beserta ibuku. Aku hanya melindungi diriku dan warisanku. Reputasimu sudah mati saat kau melangsungkan akad nikah di Kyoto. Tak lama kemudian, giliran Ibu Dita, ibu mertua Anya, yang menelepon. Kali ini, ia mencoba memancing rasa bersalah. Anya, kau tahu betapa ayah Arga menghargai nama baik kami.
Kau tidak bisa melakukan ini. Arga hanya hilaf. Dia akan menceraikan wanita itu begitu kembali. Pikirkanlah tentang ikatan keluarga kita yang sudah bertahun-tahun. Ikatan keluarga? Ibu ikut ke Jepang, duduk di meja yang sama, merayakan pernikahan anakmu dengan gundiku, dan sekarang ibu bicara tentang ikatan keluarga. Balas Anya, suaranya tenang, mematikan. Jangan khawatirkan ikatan keluarga kita, Bu. Sebentar lagi, di mata hukum, kita tidak akan memiliki ikatan apa-apa. Dan ayah Arga? Saya yakin dia akan lebih malu dengan tuduhan penggelapan yang akan menimpa anaknya daripada dengan gugatan cerai. Anya tidak membiarkan ancaman mereka menyentuh hatinya. Dia sadar, satu-satunya kekuatan yang dimiliki Arga dan keluarganya sekarang adalah mengandalkan rasa takut dan belas kasihan Anya. Dan kedua hal itu telah lama mati. Fokus utama Anya kini adalah Ibu Ratih. Dia menyadari bahwa rumah Agam yang mewah ini tidak dirancang untuk kenyamanan orang sakit. Kebisingan, tangga yang curam, dan lingkungan yang steril membuatnya tidak ideal. Anya memutuskan untuk menggunakan sebagian kecil dari dana pribadinya yang tak tersentuh untuk menciptakan surga bagi ibunya. Dia menyewa kontraktor khusus untuk merenovasi sayap belakang rumah. Ruangan ibunya diubah menjadi suite medis pribadi yang dilengkapi dengan peralatan pemantauan mutakhir, tempat tidur yang bisa disesuaikan, dan jendela besar yang menghadap ke taman yang baru dirawat. Dia juga menyewa tim perawat dan fisioterapis privat, yang hanya akan melayani Ibu Ratih, memastikan perawatan yang terbaik dan paling berwibawa. Ibu Ratih pantas mendapatkan yang terbaik, Nyonya, kata perawat kepala, Nona Lia. Dia adalah segalanya bagiku. Lia, jawab Anya, memegang tangan ibunya. Setelah ini semua selesai, aku ingin dia hidup tenang, tanpa beban dari masa lalu. Saat proses renovasi di sayap belakang berjalan, Tuan Handoko mengirimkan tim inventaris untuk mulai menyusun daftar barang-barang milik Arga di kantornya, sebagai persiapan untuk penyitaan yang akan datang. Anya menemani mereka untuk memastikan tidak ada dokumen penting yang terlewat. Di sudut laci meja Arga yang tersembunyi, di bawah tumpukan kartu nama lama, Anya menemukan sebuah amplop kecil berwarna biru tua. Amplop itu berisi 3 lembar kertas bermaterai yang aneh. Itu adalah surat kuasa jual beli properti, dengan kolom-kolom penting, nama properti dan tanggal, yang dibiarkan kosong, tetapi sudah ditandatangani oleh Anya. Tanda tangannya, yang dipalsukan dengan sangat meyakinkan, terlihat jelas. Rasa dingin menjalar di tulang punggung Anya. Ini bukan hanya tentang satu pemalsuan tanda tangan untuk pinjaman. Arga sudah merencanakan ini jauh-jauh hari. Surat-surat kuasa kosong yang ditandatangani palsu ini adalah rencana cadangan Arga. Jika Anya meninggal atau Arga ingin menyingkirkannya dengan cepat, dia bisa mengisi surat-surat itu dengan nama properti warisan Gamma Group dan menjualnya tanpa jejak. Kejahatan ini bersifat sistematis dan jangka panjang. Anya memotret dokumen-dokumen itu dan segera mengirimkannya kepada Tuan Handoko. Anya, Tuan Handoko, ini adalah bukti niat jahat jangka panjang. Tambahkan ini ke laporan pemalsuan. Ini menunjukkan bahwa Arga tidak hanya ingin mengambil dana pinjaman, dia ingin mencuri seluruh properti saya di masa depan. Tuan Handoko, ya Tuhan, Nyonya, ini mengerikan. Tapi, ini akan menjadi bukti yang sempurna di pengadilan. Ini memvalidasi bahwa Arga tidak hanya melakukan penggelapan, tetapi juga mencoba melakukan kejahatan terencana. Penemuan ini menguatkan tekad Anya. Dia tidak hanya diselingkuhi, dia hidup bersama seorang penjahat yang siap merampas segalanya. Dia tidak lagi merasa menyesal sedikit pun atas kehancuran yang ditimbulkannya. Di luar, pengamanan rumah diperketat. Anya mengganti semua kunci, memasang sistem keamanan canggih, dan menginformasikan kepada petugas keamanan bahwa Arga dan keluarganya tidak diizinkan masuk ke properti itu tanpa perintah pengadilan. Anya telah mengubah sangkar emasnya menjadi benteng. Kini, dengan ibunya aman dan bentengnya kokoh, Anya hanya menunggu. Dia menunggu kepulangan pesawat dari Osaka, menunggu momen dramatis ketika Arga dan rombongannya mendarat sebagai pemenang yang bangkrut. Pesawat yang membawa Arga, Karin, dan seluruh keluarga besarnya mendarat di Jakarta pada tengah malam, bukan sebagai pemenang yang diselimuti kemewahan,
tetapi sebagai pelarian yang bangkrut dan kelelahan. Penerbangan mereka dari Osaka sangat berbeda dengan keberangkatan mereka. Setelah berhari-hari mengemis pinjaman dari kenalan jauh untuk membayar tagihan hotel dan tiket kelas ekonomi, martabat Arga telah hancur. Keluarga besarnya, terutama Ibu Dita, tidak henti-hentinya menyalahkan Arga di sepanjang perjalanan karena kebodohannya menikahi Gundik dengan uang yang ternyata bukan miliknya sendiri. Karin, yang seharusnya menjadi nyonya Arga yang baru, kini bersikap dingin dan pendiam. Gaun sutra mahalnya terlihat kusut, dan wajahnya yang tadinya berseri-seri kini dipenuhi kelelahan dan ketakutan. Dia menyadari bahwa pernikahan impiannya telah berubah menjadi mimpi buruk yang tidak memiliki jaminan finansial. Mereka turun dari taksi bandara, yang uangnya bahkan dipinjam oleh ayah Arga. Di hadapan mereka berdiri rumah agak modern yang mewah itu, benteng yang mereka tinggalkan dengan angkuh 2 minggu lalu. Arga melangkah maju, dadanya sesak dengan kemarahan dan tekad. Dia harus mengambil kembali apa yang ia yakini sebagai miliknya. Dia akan menghancurkan Anya, memaksanya tunduk, dan membatalkan semua gugatan. Namun, ada yang aneh. Lampu di sekeliling properti menyala lebih terang dari biasanya, dan ada 2 petugas keamanan berbadan besar berdiri tegap di gerbang utama, bukan petugas keamanan kompleks biasa, melainkan pengawal profesional yang tampak dingin dan berwibawa. Arga mencoba memasukkan kunci gerbang otomatis, tetapi kuncinya tidak berfungsi. Sistemnya diganti, gerutu ayah Arga, yang langsung menjadi cemas. Arga menghampiri gerbang, berteriak pada pengawal. "Hei, buka gerbangnya. Ini rumahku. Kalian siapa?" Salah satu pengawal itu melangkah maju dengan tenang. "Maaf, Tuan. Kami telah diinstruksikan oleh Nyonya Anya, pemilik properti sah saat ini, bahwa akses ke properti ini dilarang untuk Anda dan rombongan." "Pemilik sah? Aku suaminya. Aku yang bayar rumah ini." Arga menjerit, mencoba meraih besi gerbang. Saat itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti perlahan di depan rumah. Keluarlah Tuan Handoko, pengacara korporat Anya, didampingi oleh seorang rekan. Tuan Handoko mengenakan setelan jas yang rapi, tampak tenang dan berkuasa di tengah kekacauan malam itu. "Selamat datang kembali ke Jakarta, Tuan Arga," sapa Tuan Handoko. Nadanya dipenuhi sindiran yang halus. "Saya harap perjalanan Anda ke Jepang menyenangkan. Saya di sini untuk melayani Anda dengan dokumen-dokumen yang perlu Anda terima segera." Tuan Handoko menyerahkan 2 bundel dokumen tebal kepada Arga. Yang pertama adalah salinan surat perintah pengadilan sementara. "Nyonya Anya telah berhasil mendapatkan perintah larangan masuk. Anda tidak diizinkan mendekat lebih dari 50 meter dari properti ini, Tuan." Dan yang kedua, Tuan Handoko berhenti sejenak untuk memastikan Arga mendengarnya dengan jelas. Adalah surat panggilan resmi dari Pengadilan Agama dan surat perintah penangkapan dari kepolisian terkait dugaan kasus pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana. Wajah Arga berubah drastis dari marah menjadi syok yang mencekam. Dia menjatuhkan bundelan dokumen itu. Dia tahu, surat perintah penangkapan bukanlah gertakan. Penangkapan. "Ini gila. Kau tidak bisa melakukan ini." Arga berbalik ke arah ayah dan Ibu Dita. "Kalian harus melakukan sesuatu. Ini semua bohong." Ibu Dita dan ayah Arga yang tadinya masih menaruh harapan, kini menarik diri. Mereka menyadari betapa parahnya situasi ini. Mereka tidak hanya bangkrut. Anak mereka kini menjadi buronan. Aku tidak tahu Arga," bisik Ibu Dita, menatap Karin dengan penuh kebencian. "Ini semua salah wanita itu." Karin, yang selama ini diam, kini meledak. Dia tahu dia adalah kambing hitam yang sempurna. "Aku yang salah. Kau yang membuat anakmu menikahiku dengan uang yang dia curi dari istrimu yang lain. Kalian semua ada di Jepang. Kalian merestui akad nikah itu. Kalian sama saja dengan penipu." Teriakan dan tuduhan itu menarik perhatian tetangga. Beberapa jendela rumah mewah di seberang jalan dibuka, dan orang-orang mulai mengintip. Skandal itu, yang selama ini hanya berupa bisik-bisik, kini terjadi di depan mata mereka. Arga, CEO muda yang sukses, kini berdiri di tengah malam,
dilarang masuk rumahnya sendiri, dihadapkan pada pengacara, dan dicampakkan oleh keluarga dan istri barunya. Dalam keputusasaan terakhir, Arga mencoba menerobos masuk, mendorong pengawal itu dengan kasar. Tetapi dua pengawal itu segera menahannya tanpa kekerasan, tetapi dengan kekuatan yang mutlak. Jika Anda terus berusaha memaksa masuk, kami akan menyerahkan Anda kepada pihak berwajib atas tuduhan pelanggaran batas properti dan mengganggu ketentraman, kata Tuan Handoko, suaranya sedingin es. Arga akhirnya runtuh. Dia menjatuhkan lututnya di trotoar. Air mata kemarahan dan kehinaan mengalir di wajahnya. Dia baru menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan rumah, dia kehilangan kendali atas takdirnya sendiri. Sementara itu, di lantai 2 rumah agam itu, di sayap yang baru direnovasi, Anya duduk di samping ibunya. Tirai jendelanya tertutup rapat, tetapi dia tahu persis apa yang terjadi di luar. Tuan Handoko mengirimkan pesan teks setiap 5 menit. Tuan Handoko, eksekusi berhasil, Nyonya. Arga telah menerima surat perintah dan sedang dalam kondisi histeris di trotoar. Rombongan keluarga sedang bertengkar. Saya akan memastikan tidak ada upaya masuk lebih lanjut. Anya membaca pesan itu, lalu mematikan ponselnya. Dia tidak ingin mendengar atau melihat kehinaan Arga secara langsung. Kehancurannya sudah terlihat jelas, dan itu sudah cukup. Dia membelai rambut ibunya dengan lembut. Kita aman, Bu, bisiknya. Aku tidak akan membiarkan siapapun lagi mengganggu kedamaianmu. Rumah ini adalah milik kita sekarang, dan hanya milik kita. Di luar, Arga dan rombongannya terpaksa meninggalkan tempat itu dengan menumpang mobil sewaan yang dipanggil oleh ayah Arga. Mereka pergi kemanapun yang tersisa, ke sebuah apartemen lama yang sempat dimiliki ayah Arga sebelum dijual. Mereka meninggalkan satu-satunya tempat yang pernah mereka sebut rumah, dengan rasa malu yang disaksikan oleh seluruh lingkungan. Beberapa minggu setelah kepulangan Arga yang memalukan, dunia yang ia kenal runtuh sepotong demi sepotong. Perusahaan yang ia bangun, yang selama ini menopang gaya hidupnya, kini berada di bawah pengawasan ketat, asetnya disita, dan karyawan diberhentikan massal. Gugatan cerai dan tuduhan pidana memaksa Arga untuk hidup dalam persembunyian di apartemen lama ayah Arga, sementara Karin, menyadari bahwa ia menikahi seorang pria bangkrut dan terancam penjara, meninggalkannya kembali ke kampung halamannya tanpa ucapan perpisahan. Hari persidangan pertama tiba. Anya memasuki ruang sidang pengadilan agama dengan ketenangan seorang ratu yang menghadiri upacara penobatan. Ia mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap, rambutnya disanggul rapi, memancarkan aura profesionalisme dan martabat. Di sampingnya berdiri Tuan Handoko. Setelan mewahnya tampak seperti baju zirah yang tak terkalahkan. Arga, di sisi lain, tampak menyedihkan. Jasnya terlihat longgar, wajahnya tirus dan pucat, dan matanya dipenuhi kecemasan yang mendalam. Ia didampingi oleh seorang pengacara kecil yang dibayar dengan sisa-sisa uang tunai yang tidak sempat dibekukan. Ayah dan Ibu Dita tidak hadir. Mereka terlalu malu dan sibuk mengurus sisa-sisa properti mereka sendiri. Sidang dimulai dengan gugatan cerai. Tuan Handoko dengan cerdik menyajikan kasusnya, bukan hanya sebagai kasus perselingkuhan biasa, tetapi sebagai pengkhianatan terencana yang diperburuk oleh pengusiran yang disengaja. Yang mulia, Tuan Handoko memulai, suaranya lantang dan meyakinkan. Klien kami, Nyonya Anya, tidak hanya dikhianati, ia ditinggalkan di rumahnya sendiri bersama ibunya yang sakit kritis, sementara suaminya, Tuan Arga, menggunakan dana dan properti warisan Nyonya Anya untuk melangsungkan pernikahan siri di luar negeri, didukung oleh seluruh keluarganya. Kami memiliki bukti digital, foto, dan video dari pernikahan di Kyoto dan Osaka, serta rekaman percakapan di mana Tuan Arga secara eksplisit memerintahkan Nyonya Anya untuk angkat kaki dari rumahku. Tuan Handoko kemudian menyajikan ratusan lembar bukti digital, foto Arga dan Karin di Jepang, video pesta, hingga chat pribadi yang meremehkan Anya. Setiap bukti seperti pisau yang menusuk sisa-sisa harga diri Arga. Arga mencoba membela diri, berbisik panik kepada pengacaranya. Pengacaranya berdiri dan berargumen. Tuan Arga mengakui adanya kesalahan, Yang Mulia, tetapi aset perusahaan adalah hasil kerja kerasnya, bukan Nyonya Anya. Perusahaan itu milik Tuan Arga.
Saat itulah Tuan Handoko beralih ke inti masalah. Gamma Group. Dia menunjukkan dokumen akta kepemilikan dan struktur perusahaan, membuktikan bahwa Gamma Group, yang dikendalikan penuh oleh Anya, adalah pemberi jaminan utama atas semua pinjaman Arga. Dia membongkar semua janji palsu dan skema bisnis yang digunakan Arga selama ini. Pada dasarnya, Yang Mulia, Tuan Arga membangun kerajaan di atas pondasi milik istrinya, dan ketika ia mencoba mengusir istrinya, ia menarik pondasi itu kembali, sesuai haknya. Tuan Handoko menyimpulkan dengan tenang. Wajah Hakim tampak muram. Sudah jelas bahwa Tuan Arga telah melakukan kesalahan moral dan finansial yang serius. Setelah istirahat singkat, sidang kembali dilanjutkan, tetapi kali ini dengan fokus yang lebih gelap. Tuduhan pidana pemalsuan tanda tangan dan penggelapan. Tuan Handoko memanggil saksi ahli, seorang analis grafis, yang menguatkan bahwa tanda tangan Anya pada dokumen pinjaman dan, yang paling mematikan, pada surat kuasa jual beli properti kosong yang ditemukan di laci Arga, adalah palsu. Tuan Handoko mengangkat dokumen surat kuasa yang kosong itu, yang merupakan niat jahat jangka panjang Arga. Tuan Arga tidak hanya memalsukan tanda tangan untuk mendapatkan pinjaman kecil, Yang Mulia. Dia menyimpan surat kuasa kosong yang dipalsukan ini, siap digunakan untuk mencuri seluruh aset properti warisan istri sahnya. Ini bukan kesalahan, ini adalah kejahatan terencana dan sistematis. Ketegangan di ruang sidang memuncak. Pengacara Arga mencoba mengajukan keberatan, tetapi bukti-bukti yang disajikan Tuan Handoko terlalu kuat. Arga, yang sejak tadi menunduk, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata Anya. Dalam tatapan itu, tidak ada lagi kebencian, hanya keputusasaan total. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya melawan Anya, tetapi melawan sistem keadilan yang dipersenjatai dengan bukti tak terbantahkan. Dia telah kalah. Di tengah keheningan yang mencekam, Arga berdiri tanpa diinstruksikan. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Yang Mulia, saya mengaku bersalah. Saya memalsukan tanda tangan itu. Saya panik. Dan saya akui, semua yang dikatakan istri saya, Anya, adalah benar. Saya mengkhianatinya. Saya mencoba mengambil hartanya, dan saya mengusirnya. Saya mohon ampun. Pengakuan Arga yang pecah dan tidak terduga itu mengejutkan semua orang, bahkan pengacaranya sendiri. Bagi Anya, momen itu terasa seperti akhir dari siksaan panjang. Bukan permintaan maaf, tetapi pengakuan di bawah sumpah. Keadilan telah ditegakkan. Hakim segera mencatat pengakuan itu. Meskipun vonis resmi atas gugatan cerai dan kasus pidana masih akan diputuskan, kekalahan Arga sudah mutlak. Arga kini menghadapi hukuman penjara dan kehilangan seluruh asetnya, bahkan yang ia anggap sebagai miliknya. Anya meninggalkan ruang sidang tanpa melihat ke belakang. Di luar, dia membiarkan Tuan Handoko berbicara kepada media yang sudah menunggu. Bagi Anya, urusannya dengan Arga sudah selesai. Dia bergegas kembali ke rumahnya, ke sisi ibunya. Melihat wajah damai Ibu Ratih, Anya tersenyum. Dia telah menepati janji untuk melindungi ibunya dan warisan mereka. Rumah itu, yang selama ini penuh kebohongan dan pengkhianatan, kini terasa murni, menjadi benteng keamanan dan cinta sejati. Keputusan pengadilan agama segera diumumkan. Pernikahan Arga dan Anya secara resmi berakhir. Gugatan cerai dikabulkan, dan pengadilan menyerahkan hak penuh kepemilikan rumah agam itu serta aset-aset Gamma Group lainnya kepada Anya. Sementara itu, kasus pidana pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana berjalan cepat, didorong oleh pengakuan Arga di meja hijau dan bukti-bukti tak terbantahkan yang disajikan Tuan Handoko. Dunia Arga kini adalah serangkaian kehinaan yang beruntun. Ia bukan lagi CEO yang dihormati, melainkan buronan yang menunggu panggilan dari kejaksaan. Reputasinya hancur total. Perusahaan yang dulu ia banggakan kini dipegang oleh pengelola sementara yang ditunjuk oleh tim legal Anya untuk menyeimbangkan hutang dan aset yang tersisa. Arga terpaksa menjual mobil mewah terakhirnya hanya untuk membayar pengacara kriminal yang kini menanganinya. Di apartemen tua ayah Arga, suasana menjadi racun. Ibu Dita dan ayah Arga, yang menghadapi kerugian finansial besar dan tekanan sosial yang memalukan,
sepenuhnya menyalahkan Arga atas kehancuran keluarga mereka. Kau menghancurkan nama baik kita. Kau membuat kami menjadi bahan tertawaan. Teriak Ibu Dita pada suatu malam, menolak untuk memberikan makanan kepada Arga. Lebih baik kau menikah dengan Anya yang kaya itu, daripada wanita murahan itu. Sekarang kami harus menjual perhiasan demi menutupi hutangmu. Keluarganya, yang dulu merestui pernikahannya dengan Karin, kini mengusirnya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pewaris yang sukses, tetapi sebagai penipu yang membawa kesengsaraan. Arga terpaksa keluar dari apartemen itu, hidup menumpang di rumah teman lama, dan akhirnya menetap di kamar kos yang sempit dan berbau apek, tempat yang sangat bertolak belakang dengan kehidupan mewah yang ia jalani selama ini. Karin, yang menikahinya demi uang, secara alami meninggalkannya begitu ia menyadari Arga tidak bisa memberinya apa-apa selain masalah hukum. Tidak ada surat cerai formal yang diperlukan. Pernikahan siri mereka secara efektif berakhir di lobi Hotel Osaka ketika ia melihat Arga tidak mampu membayar tagihan. Dalam kesepian yang mencekam, Arga mulai melihat karma yang ia tuai. Dia merenungkan betapa bodohnya dia. Dia telah meremehkan Anya, menganggapnya sebagai wanita rumah tangga yang hanya tahu tentang obat dan jadwal perawat. Dia telah mengusir Anya, membuang kesetiaan, martabat, dan, yang paling ironis, sumber kekayaan sejatinya. Di tengah kamar kosnya, Arga menangis, bukan karena ia mencintai Anya, tetapi karena ia merindukan kemewahan dan kekuasaan yang diambil oleh Anya darinya. Pada suatu sore yang mendung, Arga mengambil risiko. Dia pergi ke dekat rumah agam lamanya, kini benteng Anya. Dia menunggu di balik semak-semak, berharap bisa melihat Anya. Dia melihat mobil mewah yang dulu ia kendarai kini disetir oleh Anya sendiri. Dia melihat Anya turun dengan setelan bisnis elegan, bukan lagi daster rumahan. Wajahnya yang dulu sering terlihat lelah dan khawatir, kini memancarkan aura percaya diri dan kemandirian yang mengagumkan. Anya bukan lagi istri polos yang ia kenal. Dia adalah seorang pengusaha wanita yang kuat, seorang pemimpin. Arga memberanikan diri. Dia keluar dari persembunyiannya dan berlari ke arah Anya. "Anya, tunggu!" teriak Arga. Suaranya putus asa. Anya berhenti. Dia membalikkan badan, menatap Arga dari jarak yang aman. Pengawal di belakangnya segera bergerak maju, tetapi Anya mengisyaratkan mereka untuk berhenti. Arga berdiri di hadapan Anya. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya dipenuhi keputusasaan. Aku mohon. Anya, maafkan aku. Aku hilaf. Kembalilah padaku. Aku akan ceraikan Karin secara resmi. Aku akan melakukan apapun. Aku akan bersujud di hadapan ibumu. Kita mulai lagi. Anya, aku butuh kamu. Anya menatap Arga tanpa emosi. Tatapan itu menembus jiwanya. Melihat kebohongan dan penyesalan palsu yang didasarkan pada kerugian materi, bukan hati. Kau butuh aku, Arga? Tanya Anya, suaranya tenang dan tegas. Kau tidak butuh aku. Kau butuh Gamma Group. Kau butuh rumah ini. Kau butuh kemewahan yang kau curi dan kau buang. Dia mengambil langkah maju. Jarak di antara mereka menyusut. Dan kata-kata terakhirnya menusuk Arga seperti pisau yang dingin. Kau tidak mengusirku, Arga, bisik Anya. Matanya berkilat tajam. Kau mengusir takdir baikmu sendiri. Sekarang, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Anya berbalik. Tanpa menunggu jawaban Arga. Dia memasuki gerbangnya, yang tertutup di belakangnya dengan bunyi mekanis yang dingin, bunyi yang sama dengan penutupan babak hidup Arga. Arga ditinggalkan sendirian di jalan, memandangi gerbang yang tertutup itu. Dia merosot ke tanah. Tidak ada lagi yang bisa diambil. Dia tidak punya apa-apa. Karma telah dibayar lunas. 6 bulan telah berlalu sejak hari terakhir Arga berlutut di trotoar. Pemberitaan tentang skandal CEO yang bangkrut dan dipenjara karena penggelapan dan pemalsuan tanda tangan mereda, digantikan oleh berita-berita baru. Arga menerima vonis yang adil, hukuman penjara yang singkat namun memalukan, dan kewajiban membayar ganti rugi yang tidak mungkin bisa ia penuhi. Bagi Anya, babak itu benar-benar tertutup, tanpa sisa dendam atau kepahitan.
Rumah agam itu kini benar-benar telah berubah. Tidak lagi terasa dingin dan didominasi oleh selera Arga yang steril. Anya merenovasi bagian dalamnya, mengganti warna kelabu menjadi nuansa krim dan emas yang lembut, memancarkan kehangatan dan ketenangan. Sayap belakang, suite perawatan Ibu Ratih, menjadi pusat rumah itu. Ibu Ratih, yang kini dirawat oleh tim profesional dan dikelilingi oleh cinta putrinya, menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Tawa Ibu Ratih, yang dulu jarang terdengar, kini menjadi melodi harian di rumah itu. Anya sering menghabiskan sore di taman, membaca buku di samping ibunya, merasakan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun pernikahan palsunya. Perubahan paling besar terjadi pada Anya sendiri. Dia tidak lagi hanyalah istri rumah tangga yang polos. Dia sekarang adalah CEO yang tangguh. Meskipun secara resmi dia bisa mendelegasikan semua manajemen Gamma Group, Anya memutuskan untuk turun tangan. Dia mengambil pelatihan singkat namun intensif tentang keuangan dan manajemen, didukung penuh oleh Tuan Handoko dan tim eksekutifnya. Dalam beberapa bulan, ia menunjukkan kecerdasan bisnis yang tajam yang diwarisi dari kakeknya. Dia merestrukturisasi aset, membersihkan investasi buruk yang ditanam Arga, dan mengarahkan perusahaan ke arah yang lebih etis dan berkelanjutan. Anya menemukan kegembiraan baru dalam kekuasaan, bukan untuk mengendalikan orang lain, tetapi untuk mengendalikan nasibnya sendiri dan membantu orang-orang di sekitarnya. Dia mendirikan yayasan amal atas nama ibunya, berfokus pada perawatan jangka panjang untuk orang tua, sebuah komitmen yang lahir dari pengalamannya merawat Ibu Ratih. Satu sore, Anya duduk di kantor pribadinya di rumah, sebuah ruangan yang dulunya adalah kantor mini Arga yang ia gunakan untuk bersembunyi. Kini, ruangan itu dipenuhi buku-buku tebal, laporan saham, dan peta bisnis masa depan. Tuan Handoko menelepon. Nyonya Anya, ada kabar terbaru dari tim likuidasi. Mereka berhasil menyelamatkan sebagian aset dan menutup utang Arga di bank. Perusahaan Arga akan dibubarkan dengan hormat. Dan, mengenai Arga, dia akan dipindahkan ke penjara terbuka minggu depan. Anya mendengarkan dengan tenang. Baik, Tuan Handoko. Urusan Arga sudah bukan urusan Gamma Group lagi. Pastikan semua dokumen penutupan ditangani dengan bersih, tanpa ada sisa jejak lagi. Setelah panggilan itu, Anya menutup laptopnya dan berjalan ke taman. Langit senja berwarna jingga dan ungu, menerangi pohon Kamboja yang rimbun. Ibu Ratih sedang tertidur di kursi rodanya yang nyaman, diselimuti selimut rajutan. Anya duduk di bangku taman. Dia menoleh ke rumah mewah itu, rumah yang dulu ia lihat sebagai sangkar emas. Sekarang, rumah itu adalah monumen bagi pertempurannya dan kemenangan pribadinya. Pengkhianatan Arga di bawah pohon sakura di Jepang, telepon berbisa yang menuntut pengusiran dirinya, semua itu bukan akhir dari kisahnya. Itu adalah percikan api. Percikan api yang membakar habis masa lalu palsu dan membebaskan seorang ratu yang bersembunyi di balik peran seorang istri dan perawat. Anya kini tidak mencari cinta baru, tetapi juga tidak menolaknya. Dia menikmati kebebasannya, kekayaan yang ia hasilkan melalui kerja kerasnya sendiri, dan cinta yang nyata dari ibunya. Dia tahu, masa depan terbentang luas, penuh dengan peluang yang dibangun di atas fondasi integritas dan kekuatan, bukan kebohongan dan penggelapan. Dia membelai tangan ibunya, tersenyum. "Terima kasih, Bu," bisiknya. "Berkat Ibu, aku menemukan diriku yang sesungguhnya." Anya bangkit, berjalan masuk ke dalam rumah. Langkahnya kini tegas, penuh otoritas, dan ringan. Pintu gerbang besi yang dulu menutupinya dari dunia, kini menjadi simbol bahwa hanya dia yang memiliki kunci untuk masuk ke dalam babak barunya.